Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Promif dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Miftah dalam podcast yang kedua. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering dibicarakan oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu menjadi sifat yang siapapun pasti tidak menyukainya gitu loh, walaupun mungkin gitu kan sebagian di antara kita sadar atau tidak gitu kan memiliki salah satu atau memiliki keseluruhan dari sifat-sifat ini gitu kan, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada pembicaraan kita. Pernah nggak kalau misalnya kita lihat ada orang seperti itu kan, dia mengatakan seperti ini, oh aku nggak munafik loh, tuh buktinya saya terang-terangan dalam melakukan A, melakukan B gitu kan, sesuatu yang mungkin gitu kan orang tidak setuju atau memang melanggar dari syariat gitu kan, tapi di sisi lain orang tersebut itu kemudian memiliki nilai positif di bidang lain gitu kan, seperti murah senyum gitu kan, senang membantu dan lain sebagainya. Hanya saja beberapa poin-poin itu tidak mereka lakukan seperti itu. Ada juga yang mengatakan munafik lo ibadah aja tapi interaksinya dengan orang jarang gitu kan, sering menyakiti orang lain, sering menyebar berita fitnah dan lain sebagainya gitu kan, seperti itu. Nah, dan beberapa contoh-contoh yang semisal yang mungkin hampir sama lah seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya kayak gimana sih sifat munafik itu gitu kan? Di sini saya coba merangkum gitu ya, mencoba merangkum sedikit dari salah satu tulisan dari guru kami, yaitu Al-Ustadz Arif Billah Iskandar, di dalam buku yang berjudul Hikmah-Hikmah Bertutur dalam bab kemunafikan di sekitar kita gitu. Coba kita simak di sini. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka termasuk riya dengan sholat di hadapan manusia. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mengomentari ayat di atas, dalam buku ini disebutkan bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya antara lain menyatakan bahwa orang-orang munafik biasa menipu Allah SWT, padahal tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak mungkin ditipu karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang tersembunyi. Bahkan dalam kalimat selanjutnya dinyatakan bahwa Allah SWT itu membalas tipuan mereka. Makanya Allah semakin menjerumuskan mereka di dunia dalam kesombongan, kesesatan, pelecehan mereka terhadap kebenaran atau terhadap syariat Islam. Bisa dibuka di kitabnya Ibnu Katsir jilid 1 ayat halaman 156. Kemudian sebagaimana diketahui pada bagian awal Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan umat manusia ke dalam 3 golongan. Jadi kalau misalnya kita baca surat Al-Baqarah ayat-ayat awal gitu kan, itu dikatakan mulai dari zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu kan. Kemudian di beberapa ayat berikutnya, sehingga ayat kesekian kita melihat bahwa di awal Allah sudah mengkelompokkan manusia itu ke dalam 3
3 golongan, yaitu pertama orang mukmin, yaitu orang-orang yang secara terang-terangan dan nyata menyatakan diri dan dengan perbuatannya itu tunduk kepada syariat Allah, yang katakan orang mukmin. Sedangkan orang kafir adalah orang-orang yang memang tidak mau mengikuti syariat yang Allah tentukan. Seperti itu, dia memiliki syariat yang mereka yakini, seperti itu. Kemudian untuk orang munafik itu adalah di luar dari kedua ini, seperti itu. Jadi dibilang muslim, dia tidak terlihat seperti muslim atau tidak berlaku seperti muslim, tapi dia bilang kafir juga, tidak ada yang tahu, seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang mukmin secara ringkas. Ciri-ciri orang kafir bahkan cukup dijelaskan dengan satu ayat. Namun, saat menjelaskan ciri-ciri orang munafik, Allah memaparkannya secara panjang lebar. Mengapa? Karena faktanya orang munafik adalah golongan yang lebih berbahaya di masyarakat karena mereka adalah musuh dalam selimut. Karena itu, tentu sangat perlu kita mengenali ciri-ciri mereka ini. Ya. Nah, kemudian di part selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata nifaq. Nifaq itu adalah kata dasar dari munafik. Jadi munafik itu adalah pelakunya, sementara nifaq itu adalah sifatnya, sifat nifaq, seperti itu. Dan kata jadiannya dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali. Jadi nifaq ataupun munafik atau yang sejenisnya itu diulang sebanyak 37 kali dalam surah-surah yang berbeda. Sebagaimana ulama membagi sifat nifaq menjadi dua. Pertama, nifaq i'tiqadi, pelakunya pada dasarnya kafir, tapi berpura-pura dan menampakkan diri sebagai seorang muslim. Munafik jenis ini ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Di dalam hatinya orang yang seperti ini mendustakan kitab-kitab Allah dan para malaikatnya, atau mendustakan salah satu asas Islam. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Kemudian nifaq amali, pelakunya adalah muslim tapi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tanda orang munafik: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya dia akan khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu kan, ada oleh para ulama itu menyebutkan ada 2 jenis dari orang munafik. Yang pertama adalah orang munafik yang memang dia itu bukan muslim tapi dia berpura-pura menjadi seorang muslim atau berpura-pura menjadi seorang mukmin, itu kan. Nah, satu lagi adalah mereka yang muslim, asli muslim, seperti itu, bersyahadat kemudian sholat dan lain sebagainya, tapi berciri-ciri atau dia itu melakukan perbuatan orang-orang munafik, seperti itu, seperti yang diciri-cirikan dalam hadis Rasul SAW. Nah, salah satu contoh orang yang mungkin terkenal di dunia Islam, orang yang munafik, ciri pertama itu ciri nifaq i'tiqadi, yaitu adalah Snauh Hukharj, yang dia itu berpura-pura menjadi seorang muslim gitu kan, bahkan sampai berangkat haji ke Makkah hanya untuk melakukan pengkerdilan terhadap pandangan masyarakat muslim kepada syariat Islam, sehingga syariat Islam ditinggalkan. Salah satu tujuan dia seperti itu. Nah, kita lanjut ke dalam buku ini. Dalam salah satu kitabnya, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, kita bisa menyebut Dr. Aid Al-Qarni, menyebutkan 30 sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dusta, khianat, fujur dalam pertikaian, maksudnya berlebihan, tidak mau berdamai dalam pertikaian. Kalau misalnya ada perdebatan, menyimpan dendam, ingkar janji, malas beribadah, ria, sedikit berzikir, sering terburu-buru dalam sholat, mencela orang-orang yang taat,
dan solih, memperolok-olok Al-Quran, As-Sunnah, dan Rasul SAW, bersumpah palsu, enggan berinfak, tidak peduli terhadap nasib kaum muslim, suka menyebar kabar dusta, mengingkari takdir, mencaci maki kehormatan orang-orang solih, sering meninggalkan sholat berjamaah, membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan, dan tidak ada kesesuaian antara lahiriah dan batiniah, serta takut terhadap kejadian apapun, beruzur dengan dalih dusta, menyuruh kemungkaran dan mencegah kemakrufan, bakhil, melupakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan janji Allah dan Rasulnya, lebih memperhatikan penampilan lahiriah dan mengabaikan aspek batiniah, sombong dalam berbicara, awam dalam agama, tersembunyi dari manusia, dan menentang Allah dengan terus berbuat dosa, senang dengan musibah yang menimpa kaum mukmin dan dengki terhadap kebahagiaan mereka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, gitu ya. Jadi rangkuman yang dibikin oleh Dr. Aid Abdul Al-Qarni yang dirangkum dari kitab-kitab para ulama yang telah mentafsirkan dan mempelajari Al-Quran, sehingga tersebutlah 30 sifat orang-orang munafik ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat munafik ini. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang munafik sekarang lebih jahat atau berbahaya daripada orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat Huzaifah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang hidup bukan hanya di zaman Rasulullah saja, tapi setelah Rasulullah wafat, zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, seperti itu. Wallahu a'lam. Ia lalu ditanya mengapa demikian. Huzaifah menjawab, karena pada zaman Rasulullah mereka menyembunyikan kemunafikannya, sedangkan sekarang mereka berani menampakkannya. Jadi perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Faroyabi dalam tentang sifat an-nifaq dengan isnad yang sahih. Ingat, pernyataan sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu ini diucapkan pada 14 abad yang lampau. Jika demikian, bagaimana dengan orang-orang munafik pada abad ini, yaitu abad kita ya, di abad ke-21 ini? Kenyataannya mereka melakukan perilaku munafik secara terang-terangan plus dengan penuh kebanggaan, tanpa rasa malu, tanpa takut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para penguasa atau calon penguasa yang pura-pura tampil sebagai muslim yang solih, muslimah yang solihah. Mereka kemudian mengerjakan sholat tapi direkam gitu kan. Kemudian ada yang mengenakan hijab padahal biasanya juga tidak gitu loh, seperti itu. Bukan berarti kita menolak kebaikan dari mereka, enggak. Tetapi alangkah bagusnya hal-hal yang seperti itu bukan hal-hal yang menjadi concern atau pertimbangan kita untuk menjadikannya sebagai penguasa gitu, atau menjadikan mereka sebagai toladan, seperti itu. Nah, mereka berpura-pura sholat atau mengenakan jilbab. Mereka seolah-olah dekat dengan para ulama. Mereka seperti peduli terhadap kaum muslim, pada sebelumnya semua itu jarang sekali mereka lakukan. Mereka melakukan apa saja demi mempercantik citra mereka di mata masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka lakukan itu hakikatnya adalah menipu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala saja mereka tipu, bagaimana dengan rakyatnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah apa yang saya coba jelaskan di awal gitu kan, itu termasuk salah satu sifat munafik, yaitu bangga dengan dosa atau kehilafan yang mereka lakukan gitu, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu dalam posisi benar gitu kan, padahal istilahnya salah ya udah salah, seperti itu gitu. Bukan berarti karena mereka salah kita juga menjauhi dan menghakimi mereka, bukan. Karena yang berhak menilai dan menghakimi itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu kita renungi sekarang adalah kita bisa melihat contoh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kemudian menyetujui perkataan mereka itu, kemudian mengikutinya gitu kan, dengan meninggalkan syariat dan kemudian berbangga dengan meninggalkan syariat tersebut, atau tidak gitu. Kalau misalnya kita nggak bangga, kita coba ajak mereka untuk sama-sama kita memperbaiki diri masing-masing
gitu kan, bareng-bareng, agar supaya kita bisa baik bareng-bareng gitu. Karena dalam Islam itu selain kita mengikuti sunnah, kita juga wajib berjamaah. Seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, kurang lebih seperti demikian. Jadi jangan pernah bangga dengan dosa yang kita lakukan, meskipun ada banyak banget amal kebaikan yang kita lakukan, seperti itu. Sebisa mungkin dosa itu, kalau memang tidak sengaja, segera bertobat dan segera menutupinya. Kalau kita melihat orang lain berbuat dosa, janganlah diceritakan, janganlah digunjing, dan janganlah dijauhi. Justru harus dirangkul agar membantu dia untuk tidak mengulangi dosanya, dan membantu kita juga gitu kan, agar kita juga tidak melakukan dosa yang dia perbuat, seperti itu. Jadi saling mengingat-ingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, yaitu mereka yang berakidah Islam dan mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan syariat, dan saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.